Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan cara mengonfigurasi DHCP server menggunakan software Cisco Packet Tracer, dan kami juga akan menjelaskan proses DHCP. Yang pertama, untuk mengonfigurasi DHCP server, di sini kita ke servernya, kita klik. Setelah itu kita pencet menu desktop, lalu kita ke IP configuration. Setelah itu kita akan mengisi bagian IPv4 address. Di sini IPv4 addressnya bebas. Yang akan saya gunakan adalah 92.168.1.1. Lalu untuk subnet masknya sudah otomatis ada, tergantung IPv4 address yang kita masukkan. Lalu selanjutnya kita masukkan DNS. DNS-nya di sini saya akan memakai 8.8.8.8. Setelah itu, selanjutnya kita akan ke menu Services. Kita klik. Setelah itu kita ke DHCP yang ada di bagian kiri. Setelah itu kita akan isi default gateway sesuai dengan IPv4 address yang sudah kita isi. Lalu DNS servernya kita samakan dengan DNS server yang sudah kita isi tadi. Jika sudah selesai, kita klik tombol save yang ada di sini. Setelah itu, di bagian atas ini ada tombol on. Kita klik on. Setelah kita selesai mengonfigurasi DHCP server, kita akan mencoba untuk menghubungkan klien ke DHCP server. Klien yang akan saya contohkan adalah PC1. Kita klik di PC1. Setelah itu kita ke bagian desktop. Setelah itu ke IP configuration. Setelah itu di bagian sini DHCP kita klik. Jika klien berhasil terhubung ke DHCP server, maka akan ada tulisan DHCP request successful. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses klien mendapatkan IP address dari DHCP server. Sebelum itu ada kondisi. DHCP server memiliki IP pool dari 192.168.1.2, juga 192.168.1.254. Subnet max-nya itu 255.255.255.0. Gateway-nya itu 192.168.1.1. DNS-nya itu 8.8.8.8. List time-nya 7.200 detik. Max list-nya itu 14.400 detik. Pertama-tama, PC, laptop, dan smartphone yang berada pada gedung A lantai 2, gedung B lantai 1, dan gedung B lantai 3 mengirimkan pesan ke jaringan. Selanjutnya itu DHCP server menerima pesan tersebut dan menawarkan IP address klien tersebut. DHCP server menawarkan IP dari rentang 192.168.1.2, juga 192.168.1.254. Setelah itu, klien masing-masing menerima tawaran tersebut dan mengirimkan request ke DHCP server. Setelah DHCP server menerima request dari klien, DHCP server akan
mengirimkan IP address, subnet mask, default, gateway, dan DNS kepada klien. Setelah mendapatkan IP address dari DHCP server, list time berlaku selama waktu yang ditentukan. Dalam kasus ini 7.200 detik atau 2 jam. Berikut adalah IP address yang akan diterima masing-masing klien. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses DHCP right now. Saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi selama 4 jam setelah klien mendapatkan IP address dari DHCP server. Kondisinya last time-nya 7.200 detik, maksimal last time-nya 14.400 detik. 1 jam setelah klien mendapatkan IP address, setengah dari waktu last time, setiap klien akan mengirimkan request untuk mempengaruhi list. Jika klien tidak berhasil mempengaruhi list, klien akan mencoba lagi setelah 87.5% dari last time berlalu. Dalam kasus ini sekitar 1 jam 45 detik jika klien tidak berhasil mempengaruhi list SIM-nya setelah waktu last time 2 jam, last time akan tetap berlaku hingga maksimal last tercapai, yaitu 4 jam. Setelah 4 jam, jika klien masih belum berhasil mempengaruhi list, IP address akan dianggap tidak valid dan klien harus mendapatkan alamat IP baru dari DHCP server.